Etika dan moral merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda. Namun, di era perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, berbagai tantangan muncul sehingga dapat mempengaruhi perilaku remaja, terutama di dalam dunia pendidikan. Melalui video dokumenter ini, kami akan menganalisis berbagai faktor yang tidak selaras antara etika dan moral, menganalisis faktor-faktor yang melatar belakanginya, serta meninjau upaya penanggulangan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Ambulu. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai tim penyusun video dokumenter ini. Perkenalkan, saya Nafisa Sakita Amelia dengan NIM 25221010165 dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, nama saya Azima Fikriyah dengan NIM 2522101058. Saya dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, nama saya Danu Prameja Arifin dengan NIM 242410101015 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Alakbar Maulana dengan NIM 242410101022. Mungkin langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video dokumenter mengenai ketidakselarasan etika dan moral remaja dalam dunia pendidikan, analisis dan upaya penanggulangan di SMP Negeri 2 Ambulu. Sekolah bukan hanya ruang untuk belajar membaca, menghitung, atau memahami pelajaran. Lebih dari itu, sekolah adalah tempat seorang siswa belajar menjadi manusia yang lebih baik. Di dalamnya, siswa belajar tentang sopan santun, tanggung jawab, keberanian, serta cara menghargai orang lain. Nilai-nilai tersebut tidak selalu tertulis di buku pelajaran, tetapi hadir dalam sikap sehari-hari. Masa remaja adalah masa ketika seseorang mulai banyak belajar dari lingkungan sekitarnya. Teman, media sosial, tren, dan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir dan bersikap. Dalam keadaan seperti ini, siswa sering dihadapkan pada berbagai pilihan. Apakah harus ikut-ikutan agar diterima teman? Apakah harus diam ketika melihat sesuatu yang salah? Atau berani menyampaikan pendapat meskipun merasa takut? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini menjadi penting, karena dari sanalah etika dan moral mulai diuji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami bagaimana persoalan ini dirasakan oleh siswa, kami mencoba mendengarkan langsung pendapat mereka. Melalui beberapa pertanyaan sederhana, siswa diajak menceritakan pengalaman dan pandangan mereka tentang sopan santun, keberanian berbicara, serta sikap ketika melihat ketidakadilan. Kalau dulu aku tuh takut banget kalau mau nyampein pendapat atau alasanku ketika bertanya. Maupun ikut takut kayak takut dimarahin, takut disalahin, ataupun bahkan takut ditertawain. Tapi aku juga seperti itu tuh karena lihat teman-temanku kalau mau bertanya tuh selalu disalahin, selalu kayak gimana ya kalau mereka tuh selalu ditertawain sama teman-teman lainnya. Bahkan kalau kata mereka tuh kalau kita mau mengemukakan pendapat itu terkadang di mata mereka kita itu yang paling salah. Makanya dari itu aku dari dulu tuh takut banget kalau mau nyampein pendapat aku. Pernah, soalnya dulu itu aku punya banyak pertanyaan yang pengen aku tanyain ke guru aku. Tapi waktu aku tanya ke guru aku, teman-teman aku pada ketawa semua. Jadi aku kayak ngerasa malu gitu. Jadi sampai sekarang aku kayak takut buat bertanya. Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa rasa takut untuk bertanya atau berpendapat adalah hal yang cukup dekat dengan kehidupan siswa. Ada yang takut salah, takut ditertawakan, atau khawatir dianggap melawan. Padahal, bertanya bukanlah tanda kelemahan. Berpendapat juga bukan berarti menentang. Selama disampaikan dengan cara yang baik, keberanian berbicara justru menjadi bagian dari proses belajar. Selain keberanian berpendapat, persoalan etika juga sering muncul dalam kebiasaan sehari-hari. Kadang, perilaku yang dianggap biasa ternyata bisa menyakiti orang lain. Candaan yang berlebihan, ucapan yang kasar, mengejek teman, atau diam ketika melihat seseorang diperlakukan tidak adil merupakan contoh sikap yang perlu disadari dan diperbaiki.
aku perilaku yang kurang sopan di sekolah itu pas ada guru yang lagi duduk-duduk itu, terus ada murid yang jalan tuh nggak nuntuk atau nggak saling gitu, jadi menurut aku kurang sopan. Temanku pernah sama temanku juga itu dibully, kayak diajak nama ayahnya, nama ibunya, terus dia itu kayak diem aja nggak mau bilang. Terus teman-teman yang lain itu sebenarnya udah lihat, cuman nggak berani bilang ke gurunya karena takut sama si anak yang ngebully itu, jadi mau bilang itu susah. Jawaban para siswa menunjukkan bahwa etika bukan hanya persoalan besar, tetapi juga terlihat dari hal-hal kecil. Cara berbicara, cara bercanda, dan cara memperlakukan teman dapat mencerminkan karakter seseorang. Sesuatu yang dianggap ringan oleh satu orang bisa saja meninggalkan kesan yang menyakitkan bagi orang lain. Oleh karena itu, memahami batas dalam bersikap menjadi bagian penting dari kehidupan seseorang. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengajak siswa memahami kembali pentingnya etika, moral, dan keberanian berpendapat. Kegiatan ini tidak bertujuan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar bersikap lebih sopan, dan berani membela yang benar dengan cara yang baik. Oke, di kesempatan kali ini ya seperti yang bisa kalian baca ya di sini ya, etika dan moral dan keberanian berpendapat menjadi sesuai kritis dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya nih, mungkin ada yang bisa bantu aku nggak buat seenggaknya ngasih gambaran apa yang bakal kita bahas di kesempatan kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab? Ada jawabannya loh ini. Terkait ini judulnya ini apa yang kalian pikirin? Nah, kita aja. Nah, ayo. Di kemana kalian? Kan nggak mungkin dong kalian baca ini nggak ada gambaran itu. Coba. Ayo coba mana. Coba. Oke, habis ini yang lain ada tambahan lagi? Oke, mungkin guru siapa itu namanya? Mas Gal ya? Kita tahu kapan kita harus kapan gimana ya? Sama dengan orang yang lebih kuat. Kita tuh tahu memposisikan diri kapan kita harus kapan kita harus cepat. Nah, sama teman-teman kalian kayak ya udah gitu ngobrol santai. Tapi kalau misalnya kita ada grup, kalian pasti harusnya lebih sopan. Dalam kegiatan sosialisasi ini, siswa diajak memahami kembali makna etika dan moral. Etika berkaitan dengan cara kita bersikap agar tetap sopan, menghargai orang lain, dan memahami aturan dalam lingkungan sosial. Sementara itu, moral berkaitan dengan kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, baik dan buruk, serta adil dan tidak adil. Keduanya menjadi dasar penting dalam kehidupan sekolah, karena sikap baik tidak hanya terlihat dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kesadaran untuk menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik. Tadi yang jawab etika itu siapa? Siapa namanya? Oke, kita. Apa nih tadi? Teman-teman jangan takut jawab ya, karena di sini kita senang-senang aja. Di sini yang jawab pasti dapat hadiah ya. Jadi kalau siapa yang jawab paling banyak ya pasti dapat banyak hadiah. Jadi santai aja, pasti banyak jajannya. Oke, ada yang bisa bantu saya buat jawabin lagi? Apa itu moral? Oke, aturannya tidak tertulis, menarik. Yang lain? Gak ada lagi nih. Oke, lanjut. Untuk teoritisnya, moral adalah kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang adil dan mana yang tidak adil. Nantinya tuh seperti ini. Ketika kalian melihat teman kalian yang dibully, lalu kalian merasa kayaknya ini nggak benar, itu adalah benar.
Sosialisasi ini juga menekankan bahwa sopan bukan berarti harus selalu diam. Siswa tetap boleh bertanya, menyampaikan pendapat, dan berpikir kritis selama dilakukan dengan cara yang baik. Berpendapat bukan berarti melawan. Kuncinya adalah menggunakan bahasa yang sopan, memilih waktu yang tepat, mendengarkan terlebih dahulu, dan menyampaikan alasan bukan emosi. Penyusunan katanya itu juga akan semakin baik kalau misalnya kita berlatih untuk menyampaikan pendapat berbicara di depan umum. Lalu yang kedua, sulit untuk berpikir kritis. Nah, sulit untuk berpikir kritis itu seperti ini. Ketika kita berbicara, menyampaikan pendapat, otomatis di sini kita itu kan lagi menyusun kata per kata, menyusun apa yang kita sampaikan itu sudah baik atau enggak. Kalau misalnya kita itu enggak berlatih untuk menyampaikan pendapat, kita terlalu takut untuk menyampaikan pendapat, otomatis di sini kita itu enggak akan berlatih untuk berpikir kritis. Lalu yang ketiga, terbiasa ikut-ikutan. Ini ada hubungannya dengan sulit berpikir kritis. Gara-gara kita nggak bisa berpikir kritis, artinya kayak kita nggak punya jawaban sendiri, kita nggak punya pedoman sendiri pendapat kita. Melalui studi kasus, siswa diajak membayangkan situasi ketika ada teman yang pendapatnya ditertawakan. Dari situ, siswa belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti berbicara keras, tetapi berani melakukan hal yang benar. Tidak ikut menertawakan, menegur dengan sopan, atau melapor kepada guru dengan cara yang baik adalah contoh tindakan yang menunjukkan etika, moral, dan keberanian. Pada akhir kegiatan, siswa diajak untuk merefleksikan diri. Apakah selama ini sudah berani berkata benar? Apakah sudah sopan saat berbeda pendapat? Dan sikap apa yang ingin diperbaiki ke depannya? Refleksi ini menjadi bagian penting karena perubahan sikap tidak selalu dimulai dari hal besar. Perubahan dapat dimulai dari kesadaran kecil untuk berbicara lebih baik, menghargai teman, dan berani membela hal yang benar. Benar sih, sekarang jadi lebih tahu tentang apa itu etika dan moral dan lebih tahu cara menyikapinya. Kalau aku melihat teman aku yang sedang ditertawain atau bahkan diintimidasi oleh satu kelompok, aku sekarang tahu harus berperilaku seperti apa dan bagaimana cara menyikapinya. Setelah aku mengikuti kegiatan yang tadi, aku tuh jadi lebih tahu gimana caranya bersikap lebih berani, yang nggak malu-malu gitu. Lepas dari acara tadi, aku kayak ngerasa berarti sekarang aku udah bisa berani berpendapat gitu. Terus aku juga udah nggak takut buat tanya ke depan lagi. Sama kalau ada temanku yang berbuat kayak ngolong-ngolong gitu ke temen atau ke guru, aku udah berani negur. Kesan pesanku buat kakaknya adalah semangat, habis itu semoga dimudahkan segala urusannya. Terus jangan lupa datang ke sini lagi ya kak. Terima kasih. Untuk kesan dan pesannya itu baik, kakaknya itu juga ramah dan mudah dipahami juga materinya. Soalnya kakaknya itu baik banget, mau ngasih gift berupa jajan ya, jadi buat menambah kesan semangat lagi. Dan aku ucapin terima kasih untuk kakak-kakaknya yang telah memberitahu kami dan mempelajari kami tentang etika dan moral. Untuk yang tadi acaranya seru banget tau kak, terima kasih.